Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalam surat Qaf ayat 50 disebutkan, La yalfidu min qawlika illa ladaihi raqibun atid. Menyimpulkan bahwa la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali hanyalah Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan keadaan hati. Kalau meyakini betul, maka kita akan selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada sebuah kisah di mana ada seorang yang sholat di masjid dengan menangis. Kemudian Umar bin Khattab lewat dan melihatnya, lalu beliau berbicara kepada seseorang tersebut, "Wahai rajul, kenapa tidak di rumah kamu saja sholat dengan keadaan begini?" Jadi sampai dengan suaranya terdengar, sampai nangis, kok nggak di rumah saja? Nah, dalam hal ini Umar bin Khattab sebenarnya beliau sendiri sering kalau sholat itu ya menangis di depan orang. Contoh pada saat sholat subuh pas membaca surah Yusuf pada ayat 87, kalimatnya adalah wa tawalla anhum wa qala ya asaf ala Yusuf wa biyadat aynahu minal huzni wa huwa kadhim. Beliau pasti menangis sampai didengar di saf belakang. Ternyata maksud dari Umar bin Khattab mengingatkan, kalau dirimu keadaan orang yang bisa menangis dalam keadaan ada orang, dan juga kalau tidak ada orang juga bisa demikian, maka tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada orang, tidak bisa menangis, maka ya jangan, hanya ingin mencari perhatian saja. Ada orang yang karena ingin punya perasaan bagaimana ketika diawasi, dia memasang seluruh sudut rumahnya dengan CCTV. Setelah seminggu dia merasa bahwa dengan diawasi dirimu tidak akan merasa bebas lagi. Sebab mau berbuat apa-apa ya dia ingat bahwa ada kamera yang merekam terhadap dirinya. Hal ini merupakan hikmah. Kalau orang merasa selalu diawasi oleh Allah, itu pasti akan timbul hati-hati dan semangat beribadah, mutawarik dalam dirinya. Contoh kasus seperti Umar bin Khattab ketika patroli di waktu malam sampai subuh. Saat itu beliau mendengar perbincangan seorang ibu dengan putrinya, yaitu bagaimana beliau mempersiapkan dagangannya yang akan dijual di pasar, yaitu minuman susu. Ibunya menyuruh kepada putrinya agar dicampur dengan air, tapi anaknya menolak. Saya nggak mau, karena ini dilarang oleh Khalifah Umar. Lalu ibunya mengatakan, nggak apa-apa, kan Khalifah Umar nggak tahu, kata anaknya. Kemudian anaknya menjawab bahwa ya memang Umar saat ini tidak tahu, tetapi Tuhannya Umar, ya Allah Maha tahu. Akhirnya waktu paginya Umar perintah kepada anaknya Umar yang bernama Asim, diperintahkan datang ke rumah ibu tersebut dan disuruh untuk melamar terhadap perempuan tadi, dan harus mau, tidak boleh menolak apapun keadaan gadis itu. Karena Umar melihat bahwa gadis ini punya sifat muraqabah yang sangat tinggi. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah seorang putri, yang mana putri tersebut dinikah oleh Abdul Aziz bin Marwan. Terus dari situlah lahir Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah sebuah kasus atau contoh seorang wanita yang sangat muraqabah kepada Allah. Semoga Allah menetapkan di dalam hati kita untuk bisa muraqabah ilallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.